Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Oke, halo sahabat trader dimanapun Anda berada. Kembali kita di tahun baru dengan semangat baru. Dan bagi teman-teman yang merayakan Imlek kemarin juga barusan selesai. Dan sebenarnya katanya kalau berdasarkan ini ya, model zaman lama itu sampai habis cap gome katanya Pak. Oke, jadi saya tetap ucapin ini kesempatan yang baik. Saya pikir saya ucapin tetap bagi teman-teman yang merayakan Imlek kemarin. Jadi saya ucapin kongsi facai gitu ya. Jadi salam sukses buat sahabat trader yang ada. Jadi kita benar-benar terapkan sebuah metode yang harus berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita harus berkembang. Dan kembali hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan kepala analis dari Forex IMF di Bandung, dan kita akan bertanya banyak hal tentang bagaimana, apalagi kalau kita pemula maupun Anda yang sudah lama tapi Anda tidak punya waktu banyak untuk membuat analisa-analisa. Anda kepingin trading tapi Anda maunya instan. Nah, kali ini akan disiapin ini. Anda tinggal duduk manis saja ya, tinggal hanya menerima saja, dan Anda tinggal action untuk melakukan trading. Oke. Jadi selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Matia. Apa kabar Kabar Pak? baik ya, luar biasa. Oke, nah Pak Eko, saya teringat beberapa waktu lalu Pak Eko sempat membuat presentasi mengenai signal yang disediakan oleh Forex IMF di dalam client area tentunya, tentang sinyal-sinyal. Memang waktu itu muncul banyak pertanyaan karena mungkin terlalu singkat dan cepat kali ya Pak ya waktu itu, sehingga banyak sahabat-sahabat trader yang bertanya bagaimana lebih detailnya gitu, bisa tolong dijelasin kembali supaya mereka bisa mulai membacanya dengan tidak misunderstanding gitu ya. Jadi Ya, ya, benar-benar ya, ya. mereka bisa melakukan secara simpel dan melakukan trading. Oke, Pak Eko, saya ini kesempatan berikan pada Pak Eko untuk membongkar rahasia trading yang sebenarnya. Oke, jadi selamat pagi sahabat trader semua. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Matias itu salah satu penghalang, mungkin ya kita bisa katakan penghalang untuk orang mau bertransaksi forex itu adalah pertama itu kurang waktu, Pak. Jadi kebanyakan orang itu kan kebanyakan ada kegiatan tersendiri ya, sudah ada aktivitas, ada yang punya bisnis, ada yang profesional, ada yang juga karyawan, dan kebanyakan mungkin tidak memiliki cukup banyak waktu untuk ngulik market tuh kayak gimana ya, di mana support, di mana resistance, di mana trennya apa gitu kan, kapan buy, kapan sell. Jadi ini menjadi salah satu ini, dan banyak kita temui salah satu keberatan dalam tanda kutipnya adalah aduh, saya nggak punya waktu untuk analisa semua itu gitu ya. Pekerjaan saya sudah begitu banyak, bisnis saya nunggu nih, kalau saya off setengah jam aja customer saya pada kabur ke toko sebelah misalkan kayak gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu perhatian kami juga di Forex IMF. Itu kenapa kami bekerja sama dengan beberapa trader profesional di luar Forex IMF, sehingga kita kurasi juga ada beberapa orang yang mampu menyediakan trading signal, katakanlah seperti itu. Sehingga kita, kalau kita sebagai trader nih, tidak perlu lagi sebenarnya menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar monitor komputer misalkan, atau dikit-dikit cek HP, lihat grafik. Jadi ketika si profesional traders di luar sana yang sudah kita bekerja sama dengan mereka itu kasih signal trading, nah kita tinggal subscribe, sudah masuk ke
HP kita melalui aplikasi Telegram. Nah, itu saya mungkin bisa perlihatkan dikit, Pak ya. Oh ya, Saya silakan bisa silakan Pak. share Ini screen, Pak penting ya. sekali. Tinggal Saya mungkin di enable ya dulu, Pak. saya buka ininya ya. Oke, sudah Pak. Oke, saya coba share dulu, Pak. Ini yang mana dia? Sebentar, sebentar. Oke. Belum kelihatan, Pak ya? Belum. Oke, sebentar. Saya share lagi coba. Udah terlihat, Pak ya? Oke, sudah sekarang. Oke, jadi di klien area ini ada beberapa signal provider nih ya. Ini kalau kita lihat ini ada sekitar, udah ada 12 sekarang. Sudah ada 12 dan ini akan bertumbuh. Akan bertumbuh dan bertambah sesuai dengan berapa banyak kita bekerja sama dengan signal provider di luar sana. Tetapi jangan khawatir sahabat trader semua, yang kita munculkan di sini sudah kita kurasi. Artinya kita sudah lihat, Sortir kita ya. sudah evaluasi, ya Sudah sudah disortir. Jadi ya kita sangat selektif. Ada nanti bahkan nanti ada beberapa mungkin yang kalau dia performanya turun kita keluarkan, kita take down. Tapi tentu nanti ada batasnya, seturun apa performa yang kami anggap turun itu. Karena kan kalau dia trading juga kalau kita lihat nanti di sini grafiknya ya, dia nggak selamanya naik kan, kadang dia naik, kadang turun seperti itu kan. Nah, jadi tidak selamanya dia naik, ada naik turun, tapi kita nanti akan kasih istilahnya batasan tertentu. Dia boleh turun sejauh mana, gitu. Kalau turunnya keterlaluan, misalkan banyakkan turunnya daripada naiknya, mungkin kita akan take down, karena ini tidak sesuai dengan harapan kami dan juga tentunya nanti tidak akan sesuai dengan harapan sahabat trader di luar sana. Nah, sekarang kita mau fokus di cara bacanya ya, Pak Matias ya. Ya, ya itu penting. Oke, kalau kita cek ini begini, Pak. Kita akan cek di sini, misalkan ini ada beberapa saya pilih yang kita lihat dari growth dulu ya. Kita bisa sort ini dari growth tertinggi ke terendah, dari usia juga kita bisa lihat mana yang paling tua. Jadi kalau kita bikin dari usia, nah dia berbeda nanti urutannya. Ya, ada yang ini paling tinggi usianya berarti ini paling tua. Artinya track recordnya sudah makin panjang. Jadi semakin tinggi age-nya, semakin kalau kita bisa lihat dari sini, dari age ini, 108 minggu ya, berarti dia udah sangat lama ini, 108 minggu itu berarti udah berapa itu, udah lama lah usianya sudah tua. Artinya semakin panjang usianya, berarti kan sudah lebih teruji, gitu, sahabat trader. Sudah lebih teruji, dia sudah melalui berbagai macam market cycle. Dia sudah melalui berbagai macam kondisi market. Nah, jadi tinggal kita cari, oh saya mau yang usianya paling tinggi, yang paling tua, misalkan dengan asumsi bahwa makin tua usianya berarti sudah makin teruji, udah makin matang lah istilahnya. Tapi kita juga bisa cari dari growth yang tertinggi ke terendah. Saya emang nggak perlu tahu usianya berapa lama. Yang saya perlu tahu itu dia bisa menghasilkan potensi return seberapa besar. Contohnya di sini kalau kita ambil dari growth tertinggi ke terendah, ini ada satu yang petrodollar namanya, itu baru 39 minggu, tetapi growth-nya sudah 2080-an%. Berarti dia cukup agresif ya, prestasinya cukup luar biasa. Walaupun masih muda. Atau kita juga mau ambil dari akurasi yang tertinggi ke terendah. Saya yang penting Pak akurat dulu Pak, karena saya mungkin nggak ngikutin trade setup dia bulat-bulat. Misalkan kalau dia pasang katakanlah stop loss 500 TP 1000 pip misalkan, saya mungkin ngambilnya paling TP 250, stop loss mungkin di bawah itu. Saya yang penting win rate-nya Pak, akurasinya kita bisa cari dari yang win rate tertinggi ke terendah. Seperti itu kira-kira. Nah, ini yang win rate tertinggi ini misalnya ini candle spotter dia 74 salah 78% win rate-nya di sini. Tapi growth-nya dia dibandingkan dengan yang tadi, yang usianya panjang itu beda. Yang tadi sudah 2000-an persen, ini baru 74%. Usianya juga masih muda, baru 22 minggu. Jadi ini diserahkan lagi kepada sahabat trader masing-masing ini. Carinya yang seperti apa? Nah, jadi kita sesuaikan dengan style orang masing-masing, Pak Matias gitu ceritanya. Jadi ada yang nyari sudah makan asam garam nih ceritanya nih. Ada yang nyari win rate-nya tinggi, ada juga yang nyari yang penting growth. Nah, kalau kita misalkan, kalau saya misalnya ya, saya mau cari yang growth dulu deh. Masalah dia win rate nomor 2 bagi saya misalnya. Yang penting bagi saya uangnya berkembang.
Masalah dia mau growth-nya hanya 50%, seperti yang ini misalkan, win rate-nya si Samurai X, win rate-nya cuma 57,9%, tapi growth-nya 528% dibandingkan dengan Candle Porter tadi, yang win rate-nya 78%, tapi growth-nya baru sekitar 70-an%. Nah, itu terserah masing-masing. Misalnya, kita pilihlah salah satu, kita mau ambil yang growth. Misalnya, saya lihat yang sekarang mau cek di petrodollar. Kita tinggal klik detailnya, nanti dia akan masuk ke halaman detailnya si petrodollar ini seperti apa. Oh, ini ada deskripsinya ya, ada deskripsinya. Dia pakai support resistance, dia combine daily, weekly, monthly, dia combine, terus dia nanti entry-nya di mana, tentu dia nggak mau kasih tahu kita ya. Ya. Ada pasti dia punya secret recipe lah istilahnya seperti itu kan. Nah, tapi yang kita lihat ini growth-nya 2080,34%. Dari modalnya, modalnya berapa kita nggak tahu. Yang dia kasih lihat di sini Oh. adalah growth dengan pip-nya berapa pip nanti kita bisa lihat nanti. Hmm. Kemudian dia sudah ada 34 trader yang subscribe dia dari Forex MF. Usianya dia 39 minggu dan win rate-nya juga cukup tinggi ternyata. Dia win rate-nya 78,06%. Misalnya seperti itu. Nah, untuk bisa subscribe di sini, sahabat trader ya. Kalau kita subscribe di sini, tinggal klik, nanti kita entry Telegram kita masukin, kita input. Nanti setiap kali si petrodollar ini ngasih signal, dia buka trade di sana, entah di mana dia berada, kita nggak tahu. Tapi kita ada perjanjian, kita tahu siapa, tetapi posisinya kan dia bisa di mana aja. Kan enaknya trading forex kan gitu Pak ya, bisa di mana aja. Betul. Nggak harus di rumah, bisa lah sambil santai di pantai misalkan. Nah, jadi kita akan masuk langsung ke Telegram kita. Nah, ini yang penting kita baca yang di sini, sahabat trader. Growth 2080%, win rate 78,06%, profit factor ini gampangnya gini deh, kita tinggal lihat profit factor angkanya makin gede, potensi returnnya makin gede. Istilahnya dia pengali lah gampangnya dalam tanda kutip seperti itu. Baik, kok Jadi maaf intinya, ini mau ya, tanya sedikit. Itu growth itu berarti dia trading sendiri gitu maksudnya ya, berdasarkan betul, akun dia ya. betul. Jadi dia Oh, kasih akun dia ke kita bisa lihat karena dia yang kasih kan Pak ya kan kalau kita juri kan oh, nggak boleh. Dia ya, ya, kasih nih ya, kan bisa pakai investor password atau ya, apa dia ya, kasih ya, lihat. ya, ya. Nah, dari situ tiap kali dia entry, yaitu urusannya di IT ya. Saya juga tidak terlalu paham IT-nya seperti apa, tapi algoritma seperti itu. Dia entry, dia kasih tahu kita secara otomatis, kita kirimkan ke nasabah. Jadi dia yang trading, bukan kami. Si pemilik, si apa ini namanya tadi, si petrodolarnya. Nah, oke, kemudian dari sini grossnya sekian, win rate-nya artinya 78% dari semua signal dia itu berhasil mencapai profit atau berbuah dengan profit, entah itu hit TP atau dia close manual dalam kondisi profit. Gitu. Kemudian profit factor itu seperti yang bilang tadi, ini makin gede angkanya, peluang untuk growth makin gede itu makin besar. Gitu. Jadi kalau profit factor nih sahabat trader, yang kita cek pokoknya jangan sampai di bawah satu, Hmm, lebih baik di atas satu. Kalau satu berarti dia break even point gitu kan, BEP aja dia. Artinya oh, ya so-so lah gitu kan. ya, Profit ya. factor ini kita cari itu di atas satu. Makin gede angkanya itu makin bagus. Kalau yang kita cari adalah faktor kali berapa besar nih potensi keuntungan yang bisa kita dapat. Ini usia tadi kita sudah singgung, baru 39 pekan, kemudian total trade yang sudah dihasilkan 319 dalam 39 pekan ini. Berarti dia cukup, ya dibilang agresif banget ya enggak, tapi ya cukup oke lah untuk trader-trader jangka pendek misalnya. Nah, ini average trade per weeknya 8, 8 Minggu trade ya. per minggu. Ya, berarti kan dalam satu hari ada 1 minggu maksudnya, dalam 1 minggu ada 5 hari trade, dalam 1 minggu itu dia rata-rata di 8 kali trade. Jadi tidak terlalu agresif juga, tapi nggak terlalu lemot. Nah, ini kita perlu lihat nih, Pak Matias nih. Hmm, Kadang-kadang ada teman-teman kita, sahabat trader yang nggak mau trading terlalu sering. hmm, Walaupun sudah dikasih kemudahan, misalkan bisa langsung dapat informasinya ke HP, tapi mungkin ya orang meeting, ya kan Pak ya, mungkin meeting bisnis yang sangat penting, dan banyak, mungkin bisnisnya sangat gede, misalkan bisnisnya sangat banyak, sehingga dia banyak harus ketemu dengan eh, partner bisnisnya atau ketemu dengan klien-kliennya kalau dia profesional, mungkin tidak punya banyak waktu untuk bahkan untuk entry buy atau sell aja tidak terlalu punya banyak waktu. Nah, beda mungkin dia semi full time trader.
misalnya. Atau saya memang pemilik bisnis, saya memang profesional, tapi waktu luang saya banyak karena semua sudah dihandle bawaan-bawaan saya. Saya bisa kok, misalkan satu kali sehari itu bisa 4-5 kali trade, bisa. Mungkin average trade per weeknya ini kan berarti kalau 8 per minggu kan rata-rata satu hari itu 1 sampai 2 kali Oh, trade. Nah, ini untuk orang-orang yang sibuk cukup cocok nih. Nah, satu hari 1 sampai 2 kali trade saja. Tapi kalau dia punya banyak waktu, mungkin average trade per week-nya makin tinggi, dia masih bisa lebih nyaman gitu ya. Jadi tipsnya gini, untuk teman-teman yang cukup sibuk, mungkin bisa cari yang average trade per week-nya itu cukup rendah. Misalkan antara 5 sampai 10 lah. Gitu. Berarti kan rata-rata satu ya hari itu 1 sampai 2 kali trade. Itu mungkin bisa. Tapi kalau lebih banyak punya waktu luang, boleh nih cari yang average trade per week-nya makin banyak. Nah, oke. Next, kita ke maximum consecutive profit. Ini adalah berapa kali dia profit berturut-turut. Jadi kalau di sini oh, misalnya 16 nih, berarti dalam 16 kali trade berturut-turut dia profit, 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 profit sampai 16 kali. Itu paling banyak prestasinya. Tapi yang menariknya di sini adalah kita perlu lihat juga maximum consecutive loss. Di sini dia hanya 3. Berarti dalam performa trading dia, yang loss berturut-turut itu paling banyak 3 kali berturut-turut. hmm, Gitu. Ini biasanya kalau orang trading udah loss berturut-turut itu kena mental biasanya, Pak. ngeblok ya. Ya kan? Kena mental. Akhirnya begitu ada signal lagi, dia ragu mau trade atau enggak. Itu mungkin pembahasannya berbeda. Tetapi kita perlu cek di sini, sahabat trader yang mungkin saya nggak nyaman nih kalau dia trade-nya terlalu panjang, loss berturut-turut sampai 8 kali, ada yang seperti itu. Aduh Hmm, nggak deh, saya kayaknya deg-degan banget nih, cari yang maximum consecutive loss-nya rendah. Ini contohnya ada yang maximum consecutive loss-nya tuh cuma 3, namanya si petrodolar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita turun ke bawah, ini ada last 30 days signal activities. Dalam 30 hari terakhir, dia trade-nya di apa aja. Kebetulan si petrodolar ini spesialisasinya di crude oil. oh, Nah, kalau di Forex CMF, lambangnya CLSK, crude light sweet, ya kan light sweet. Kayaknya itu komoditi. Nah, ini berarti dia dalam 30 hari terakhir, dia full hanya trading di crude oil, tidak di currency pair lain. Tidak juga di gold, tidak juga di silver misalnya. Jadi hanya total di crude oil. Jadi dia fokus hanya di crude oil. Ya mungkin pertimbangannya adalah crude oil ini mungkin tidak ada swap atau mungkin crude oil ini adalah komoditi yang pergerakannya cukup lincah sehingga close dan open posisi dengan close-nya itu waktunya tidak terlalu panjang, mungkin seperti itu. Nah, itu terserah dialah ya. pertimbangannya seperti apa. Nah, ini yang cukup menarik lagi Pak, yang terakhir ini kita bisa melihat entry-nya sepanjang 30 hari terakhir itu berapa lama, berapa banyak. Kalau kita lihat ini 10 entry terakhir, berarti ini prestasinya, performanya. Ada loss, ada Oh, profit, ya kan? Jadi dia bukan dewa juga, ada loss, ada profit, tetapi yang menarik adalah balik lagi yang sering kita bicarakan, Pak, kita mau nyari akurasi atau mau nyari akumulasi? Kan balik lagi ke yang pertama tadi, dia mau nyari win rate atau nyari growth. Nah, kebetulan walaupun si siapa apa ini tadi petrodolar ini akurasinya juga cukup bagus 78%, tapi growth dia juga cukup baik. Ya, jadi dia masih di urutan pertama untuk growth saat ini. Misalnya seperti itu. Walaupun yang kita bisa lihat ada loss-loss juga kan. Nah, balik lagi. Nah, ada 3 kali loss berturut-turut. Nah, tapi selain itu dia masih profit, 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 lebih banyak profitnya. Nah, kira-kira cara bacanya seperti itu, Pak Matias. oh, menarik ini ya. Jadi sahabat trader ya, jadi jangan ini, jangan sungkan dan kan ini maksudnya sebelum nasabah pun boleh itu kan Pak ya. Bisa bisa coba gratis kan ya. Eh Pak Eko Bapak Oh iya, ngerti iya. gitu. Ah ya oke. Iya, iya, bisa. Free sampai Bisa empat ya. belas hari, Pak Free Matias, dua betul. minggu sahabat trader. Ya. Jadi Mm-mm. silakan coba. Nah, kalau merasa sangat terbantu dan saya melihat hasilnya memang sangat terbantu ya. Jadi teman-teman bisa segera bergabung jadi nasabah Forex IMF tentunya karena ya seperti kita sudah melihat ini sangat menarik, kita tidak perlu repot-repot, artinya ya betul-betul kita mendapatkan fund manager secara gratis, nggak usah kita bayar Ya, betul. mahal-mahal Kita untuk membantu istilahnya kita. gini, Pak Matias, dapat Ya, asisten, ya, asisten trading. Jadi kalau
ketika zaman dulu waktu saya masih jadi financial consultant, itu salah satu nasabah saya itu ada yang selalu pokoknya setiap ada pergerakan 100 200 pip call saya. Ya, itu jadi saya jadi personal asistennya dia. Nah, ini kalau kita subscribe sisi lain seolah-olah dia jadi personal assistant kita. Ya, Pokoknya ya, kalau ya. ada signal, yuk kasih tahu saya, dikasih tahu lewat Telegram Ya, gitu. ini jauh lebih menarik daripada sebetulnya kita melihat belakangan ini banyak orang itu, mohon maaf, kadang-kadang hanya percaya kepada marketer-marketer broker yang dia sendiri belum pernah trading, tiap hari dikirimin signal itu kan, pivot Iya, inilah, iya. pivot itulah, ya kan ya. Ya, itu Iya, kan iya, iya. tentu tidak, menurut saya tidak seprofesional yang ini ya. Kalau ini kan memang mereka lembaga yang resmi dan mereka berani menawarkan diri kan ya. Artinya mereka Betul. bukan sembarangan kan ya, begitu ya Pak Eko ya. Dan jangan Apalagi lupa Pak, kita lihat track recordnya dulu baru kita approve betul. Dan gitu. kita percaya ini pasti mereka sudah memiliki performance yang baik, baru broker Ya, for EMF mau pakai kan. Kalau enggak betul, itu kan betul, Pak, hanya betul. merusak reputasi saja Pak. Betul, betul, betul. Oke, jadi ini sangat menarik. Jadi sahabat trader segera bergabung. Nanti linknya itu ada di bawah deskripsi video ini. Jadi senang sekali Pak Eko atas ini penjelasannya dan secara saya pikir ini secara fasilitas sudah sangat baik untuk mendukung para nasabah ForEMF untuk berkembang dan bertumbuh ya di dalam tradingnya tentunya. Oke, jadi sahabat trader kita akan berjumpa kembali Pak Eko di Rabu depan lagi ya. Jadi sangat menarik, kita akan terus berbincang-bincang untuk kepentingan sahabat trader tentunya. Oke kan begitu ya Pak Eko ya. Betul, Pak, betul, Oke, jadi Pak. sekali lagi terima kasih Pak dan barangkali Pak Eko ada closing statement untuk sahabat trader yang ada di Indonesia ini. Ya, yang pertama pasti saya punya satu jargon, Pak. Kalau nggak berani stop loss, jangan trade. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ngikutin seperti signal trading yang tadi, kita tidak bisa berharap dia akan selalu profit sepanjang masa. Karena bagi saya itu tidak penting berapa kali dia profit, berapa kali dia loss, yang penting adalah hasil akhir trade-nya seperti apa, Betul, itu yang kita setuju. lihat. Gitu, Pak. Tidak ada ilmu yang sempurna ya Pak ya. Betul, betul. Kalau ada ilmu sempurna kita tidak perlu repot-repot ya ngomong-ngomong di sini lagi ya Iya. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi sampai jumpa Sama-sama, lagi Pak. ya untuk sesi berikutnya. Ya, salam sukses untuk sahabat trader ya. Kita sementara sampai sini dulu. Kita akan sambung video di minggu depan.